Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Bang Makaryadi di channel Nalcode. Di video kali ini kita akan belajar bash scripting lanjutan video sebelumnya ya, yaitu dengan fungsi read. Tapi sebelum kita masuk ke fungsi read, karena di sini kita akan belajar shell script ya. Shell script kita harus mengerti apa itu shell script. Oke, apa itu shell script? Shell script adalah script atau baris perintah maupun teks ya yang dituliskan ke dalam file, sekali lagi ke dalam file yang berekstensikan .sh dengan menggunakan text editor. Text editor yang kita gunakan bisa menggunakan Nano atau V atau Vim ya untuk menuliskan script tadi menjadi sebuah file berekstensikan .sh. Oke, langsung saja kita lakukan, kita praktekkan untuk menulis shell script. Kita buka dulu terminal. Oke, sudah dibuka terminalnya. Nah, untuk menulis shell script ya, kita pasti buat filenya terlebih dahulu. Oke, minggu lalu saya sudah membuat directory ya. ls. Nah, bash script kita akan masuk ke bash script. cd bash script. Kemudian kita langsung buat ya nama file baru dengan text editor Nano, yaitu misalnya fungsi script. Fungsi script dengan ekstensi .sh. Oke, sudah enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam text editor Nano. Kemudian kita akan tulis shell scriptnya. Yang pertama, komentar ya, adanya komentar dan shell yang digunakan untuk bangun sebuah shell script. Komentar ditulis dengan tanda tagar ya, tanda tagar. Kemudian diikuti dengan tanda seru ya untuk menandakan bahwa ini kita tulis shell script. Kemudian shell script yang kita gunakan apa? Karena di Fedora ini bisa menggunakan bash, maka ikuti directory di mana dia ada di dalam bin, kemudian ketikkan bash. Oke, selanjutnya komentar selanjutnya itu menandakan atau menjelaskan kegunaan scriptnya. Kita di sini latihan shell script saya. Oke, kemudian enter, tanda tagar ini kosong untuk memberikan jeda. Kemudian kita tulis variabel kemarin ya sebelum kita masuk ke fungsi read. Oke, minggu lalu kita tulis var1 sama dengan nilai 1. Kemudian var-nya kecil, v-nya var1 tetap nilai is2. Oke, kemudian kita cetak echo, kemudian ikuti dolar, tulisan v-nya besar, var1, kemudian echo dengan v-nya kecil, var1. Oke, nah ini shell script sederhana ya. Kemudian untuk menyimpan shell script kita bagaimana? Tekan Ctrl X ya, ini panduannya ada di bawah ya tadi. Kemudian save modify buffer, tekan tombol Y, kemudian file name to read ya, tekan enter. Oke, sudah selesai. Oke, kita lihat ls. Nah, fungsi script.sh, file shell script kita sudah buat. Oke, untuk mengeksekusinya bagaimana? Ada beberapa cara ya. Yang pertama kita gunakan sh, kemudian spasi, ikuti nama file scriptnya. Kemudian kita enter. Nah, muncul kan? Langsung nilai 1, nilai 2 yang dituliskan di variabel tadi. Kemudian cara yang lain yaitu ketikan bash. Karena kita pakai shell bash. Spasi fungsi script. Oke, enter. Akan sama kan nilainya. Nah, yang paling banyak digunakan juga yaitu kita memberikan executable, izin executable terhadap fungsi script ya. Oke, sebelumnya kita lihat executable-nya yaitu permission-nya di dalam fungsi script dengan ll fungsi ish. Nah, dia belum ada fungsi fungsi executable, sehingga kita lakukan dengan perintah ini titik garis miring fungsi. Dia tidak bisa di-tag ya, fungsi script.sh. ketika kita jalankan, nah permission denied. Untuk itu kita akan berikan izin akses executable-nya. Bisa ya dengan perintah change mode, yaitu ch mode, kemudian diikuti
Misalnya permission berapa? 755 biasanya untuk executable. Tapi di sini kita menggunakan yang sederhana, yaitu tinggal tambah X, kemudian spasi fungsinya, nama filenya. Oke, kemudian enter. Kita lihat LL. Nah, fungsi script.sh. Kemudian untuk menjalankannya yang sebentar ya, titik garis miring kemudian fungsi. Nah, ketika sudah di executable tinggal tab, akan lebih cepat. Kalau tadi tidak bisa. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, muncul kan? Nah, ini penulisan fungsi script. Oke, kita tambahkan fungsi read terhadap file kita, fungsi read ya. Perintahnya sama, kita pakai text editor juga, nano spasi kemudian fungsi script, enter. Oke, kita tambahkan di bawah ya. Oke, sorry, pakai echo aja, kosong. Nah, kita akan berikan pertanyaan lah. Echo siapa nama Anda, itu misalnya, dan enter. Kita fungsi read untuk menuliskan di keyboardnya, kemudian variabelnya apa, misalnya name seperti itu, kemudian enter. Echo sistem operasi apa yang Anda gunakan, misalnya gitu ya. Oke, kita ketik read spasi OS gitu aja. Oke, kemudian kita cetak echo. Oke, echo ya. Kemudian masukkan inputan Anda. Oke, pakai dolar, panggil apa, name-nya ya, variabelnya name. Oke, kemudian koma variabel OS kita panggil, kemudian tutup. Oke, kalau sudah kita simpan, Ctrl X, kemudian tekan Y, kemudian enter. Oke, kita clear dulu ini ya, clear. Kemudian kita jalankan, titik garis miring fungsi script, enter. Nah, siapa nama Anda, masukkan ya. Dia akan menyimpan nilai ketikan kita, masukan kita, inputan kita ya, dari keyboard ke dalam variabel yang kita tadi buat, yaitu name. Oke, enter. Kemudian sistem operasi apa yang Anda gunakan, Fedora, Linux. Nah, ini akan disimpan di variabel OS tadi. Oke, kita enter. Nah, inputan Anda Bambang Karyadi, Fedora, Linux. Nah, itu ya. Oke. Nah, di dalam shell script juga kita bisa tambahkan perintah dasar Linux lainnya. Oke, misalnya kita pakai clear ya. Ketika jalankan ini langsung clear dulu, baru jalankan apa baris perintah selanjutnya. Oke, kita tambahkan nano fungsi script. Kita tambahkan di atasnya atau perintah dasar Linux, yaitu membersihkan layar, yaitu clear ya. Supaya ketika kita jalankan program itu clearkan dulu, bersihkan dulu layarnya, baru baris perintah selanjutnya dijalankan. Oke, kalau sudah ini ya, clear ya. Kita simpan, Ctrl X, kemudian tekan Y, kemudian enter. Selanjutnya kita jalankan executable. Lihat ini di atas kan ada tulisan seperti ini, story-nya. Kita jalankan script kita, fungsi script.sh, enter. Nah, bersihkan atas, langsung masukkan Fedora Linux. Nah, itu ya. Oke, demikian video kali ini, belajar terkait shell script dan fungsi read. Jadi kita sudah bisa membuat file shell script ya, dengan menggunakan text editor yang kita gunakan. Oke, semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.